Selamat pagi siswa-siswi yang cerdas. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita fantasi. Kompetensi dasar 3.3. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 3.3.1. Menjelaskan ciri tokoh, latar, alur dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks. 3.3.2. Menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Pernahkah kamu membaca cerita fantasi? Coba sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kamu baca. Nah, apa yang paling membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lainnya? Baiklah, kita simak penjelasan berikut ini. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang diciptakan berdasarkan dunia imajinatif penulis. Adapun contoh dari cerita fantasi yaitu Harry Potter, Anak Rembulan, Kekuatan Ekor Biru Naga, Dimensi Alpha, dan cerita lainnya. Cerita fantasi memiliki 6 ciri umum. Yang pertama, adanya keajaiban atau keanehan di dalam cerita. Yang kedua, dilihat dari ide ceritanya. Yang ketiga, dalam cerita fantasi menggunakan berbagai latar. Yang keempat, tokoh dalam cerita bersifat unik. Ciri yang kelima yaitu cerita fantasi bersifat fiksi. Artinya cerita fantasi tidak bersifat nyata, tapi bersifat khayalan. Ciri yang terakhir yaitu dari segi bahasanya. Cerita fantasi menggunakan kata kiasan, metafora, dan teks cerita fantasi menggunakan kata penghubung konjungsi, penanda waktu seperti misalnya selanjutnya, akhirnya, pertama-tama, kemudian, dan teks cerita fantasi menggunakan kalimat atau ungkapan langsung untuk menambahkan cita rasa isi dari cerita. Adanya keajaiban atau keanehan. Ciri utama dalam cerita fantasi yaitu adanya keajaiban, di mana ceritanya mengungkapkan mengenai hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban, dan tidak ditemui dalam dunia nyata. Ide cerita. Ide cerita dalam cerita fantasi itu bersifat terbuka terhadap dunia khayal penulis. Biasanya tema ceritanya berupa tema magic, supranatural, atau futuristik. Yang ciri ketiga yaitu menggunakan berbagai latar. Dalam cerita fantasi, latar yang disajikan biasanya terjadi dalam dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh dalam cerita fantasi bersifat unik, artinya memiliki kesaktian-kesaktian tertentu tokoh tersebut dan memiliki kemisteriusan yang tidak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cerita fantasi itu bersifat fiksi, artinya bukan kejadiannya yang nyata terjadi. Akan tetapi cerita fantasi bisa diilhami dari dunia nyata, tetapi tetap diberi unsur fantasi. Ciri yang terakhir yaitu dari segi bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi bervariatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang tidak formal. Jenis cerita fantasi. Cerita fantasi dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan latar, yaitu latar masa lampau atau latar lintas waktu. Yang kedua, latar waktu sezaman. Yang ketiga, latar lintas waktu atau masa yang akan datang. Latar masa lampau atau latar lintas waktu. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah. Nah, latar waktu sezaman berarti latar yang digunakan hanya satu masa saja. Latar lintas waktu atau masa yang akan datang berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dan 40 tahun yang akan datang. Nah, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, cerita fantasi dibagi menjadi 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan.
Jenis cerita fantasi total merupakan cerita fantasi yang berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Artinya jenis fantasi total ini, semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata, baik nama orang, nama objek, maupun nama tempat. Contoh ceritanya yaitu Ruang Dimensi Alpha. Nah, sedangkan fantasi irisan merupakan cerita fantasi yang isinya mengungkapkan fantasi, tetapi dalam ceritanya masih terdapat nama-nama dalam kehidupan nyata. Misalnya dalam cerita masih menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata. Nah, siswa-siswi yang cerdas, kan tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai materi cerita fantasi. Berarti kalian sudah bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Oleh karena itu, silakan kerjakan 3 pertanyaan ini di buku tulis kalian. Lalu kalian fotokan dan kirim tugasnya ke classroom ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Selamat pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.